Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan dua pembangunan Masjid Bidiliyah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini juga memuliakan kita semua, memberkahi kita semua dan memudahkan semua urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan membahas mengenai surah An-Nisa ayat 43. Surah An-Nisa ayat 43. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema utama dari kajian kita pada kesempatan malam pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita mengetahui bahwa kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, pasti nanti ada perintahnya Allah. Karena ayat ini ya ayyuhalladzina amanu ini adalah ayat panggilan sayang Allah kepada kita orang yang beriman. Panggilannya menggunakan kata kerja, tidak menggunakan kata benda. Ya ayyuhal mu'minun, tidak. Kenapa? Karena iman kita itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik, semangat, ya kan? Kalau lagi turun, nah di situ. Oleh sebab itu Allah menggunakan kata kerja, amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah? La taqrabus shalah. Kalau dari sisi bahasa itu artinya jangan engkau dekati sholat. Maksudnya jangan engkau laksanakan sholat wa antum sukara, sementara engkau dalam keadaan mabuk. Nah ini ada peristiwa. Peristiwanya adalah dari ayat Al-Quran itu datang untuk merespon masalah yang ada di bumi. Respon inilah yang nanti menjadi kekhususan sebab, tapi nanti digunakan untuk kita semua. Walaupun sebabnya khusus, tapi dia berlaku umum, berlaku kepada seluruh orang yang beriman. Ceritanya Abdurrahman bin Auf sedang mengadakan jamuan. Jamuannya itu diadakan sore habis asar. Lalu setelah itu para sahabat makan-makan. Nah, pada waktu itu belum ada larangan tentang minuman keras. Larangan minuman keras itu 4 tahap. Sehingga pada saat itu belum dilarang. Karena belum dilarang, maka dikasihlah jamuan. Dalam jamuan itu minumannya itu minuman keras. Lalu para sahabat minum karena kan masih boleh. Setelah minum mereka sholat. Sholatnya itu sholat maghrib. Nah, ketika sholat maghrib, imamnya itu membaca qul ya ayyuhal kafirun. Yang harusnya membacanya la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, diganti enggak terasa berubah la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Jadi yang tadinya kami tidak menyembah apa yang engkau sembah menjadi kami menyembah apa yang engkau sembah. Lalu turun ayat. Lalu turun ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwanya ada di kaum muslimin. Lalu Allah menurunkan ayat. Jadi ayat Al-Quran itu bisa datang sore, bisa datang malam, bisa datang pagi, bisa datang terserah, tergantung kepada sebabnya. Maka ayat ini turun, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Ketika engkau sholat, jangan dalam keadaan mabuk. Ini nggak boleh. Nah sekarang udah haram. Yang kedua, hatta ta'lamu ma taqulun. Kenapa kok tidak boleh? Karena kalau sholat dalam keadaan mabuk itu tidak mengetahui apa yang dibaca. Yang kedua, tidak akan bisa menjadikan sholat kita itu khusyuk. Jadi nggak ada ceritanya orang mabuk terus kemudian khusyuk, nggak ada. Sementara sholat itu diperlukan adalah khusyuk. Diperlukan dalam sholat itu bagaimana kita mengingat bacaan kita, menyampaikan bacaan kita itu dari hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, itu hati kita mengatakan Maha Suci Allah yang maha tinggi. Subhana Rabbiyal Azimi, ketika kita rukuk, Maha Suci Allah yang maha agung. Jadi semua bacaan-bacaan di situ kita hayati. Nah ini. Maka pada ayat ini disebut hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau benar-benar
benar-benar nggak mabuk. Maka nanti para sahabat, kalaupun mereka minum minuman keras itu habis isya, sehingga subuhnya sudah hilang mabuknya. Nah, di situ sampai nanti ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminum minuman keras. Nah, sampai sekarang sudah tidak berlaku lagi nih ayat ini. Jadi sejak nanti ada pelarangan minum minuman keras, maka sudah tidak boleh lagi. Nah, minuman kerasnya itu otomatis kalau orang tidak minum minuman keras, maka dia juga sholatnya tidak mabuk. Ini yang pertama. Jadi perintah yang pertama, tidak boleh kita sholat dalam keadaan mabuk. Yang pertama. Yang kedua, wala junuban. Tidak boleh juga sholat dalam keadaan junub. Junub itu hadas besar. Hadas besar itu sebabnya keluarnya air mani atau ovum. Jadi kalau keluar air mani atau ovum, maka hadasnya hadas besar. Hadas besar itu hanya bisa diselesaikan dengan mandi. Kalau tidak mandi besar, tayamum. Jadi ada mandi besar. Kalau mandi yang biasa itu kita sehari-hari mandi biasa. Tapi kalau mandi besar itu memang harus diniatkan untuk mandi besar. Karena mandi besar itu menghilangkan hadas besar. Maka di sini tidak boleh orang sholat dalam keadaan junub. Nah, di situ. Kalau orang dalam keadaan junub, bagaimana caranya? Kalau mau makan, belum sempat mandi, belum mau mandi, maka wudu dulu. Nah, di situ untuk meringankan hadas besarnya itu dengan wudu. Kalau kita mau bepergian, kita kepaksa atau kita harus cepat-cepat pergi, maka dalam keadaan junub itu kita berwudu dulu baru kita keluar. Nah, di situ boleh. Oleh sebab itu yang tidak boleh itu hanya dalam keadaan junub lalu sholat, nggak boleh. Terlarang, harus mandi. Illa abiri sabilin. Illa abiri sabil, kecuali sekedar melewati jalan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya kalau rumah kita itu dekat masjid, itu harus lewat di masjid, maka orang yang junub boleh lewat di emperannya. Nah, itu. Jadi di sini posisinya di sini. Bagaimana kalau dia di pengajian? Dia boleh ikut di pengajiannya, dia tidak boleh sholatnya. Nah, seperti itu. Illa abiri sabil. Hatta taghtasilu, sampai orang yang junub tadi mandi besar. Maka untuk menghilangkan hadas besar itu mandi besar. Untuk menghilangkan hadas kecil itu cukup kita bersihkan dengan air. Kalau tidak ada air, dengan sesuatu yang kering, dengan tisu boleh, dengan daun boleh. Nah, di situ. Dengan batu boleh kalau laki-laki. Nah, di situ yang penting sesuatu yang kering untuk menghilangkan hadas kecilnya. Nah, berikutnya lagi yang keempat, wa in kuntum mardha. Apabila kalian sakit, ya, sakit ini tidak disebutkan sakitnya apa. Nanti ulama membagi-bagi di situ. Tapi yang umum Al-Qur'an mengatakan jika engkau sakit au ala safarin, atau engkau safar dalam bepergian, itu au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau sehabis engkau buang air. Apa ini artinya? Engkau sakit, engkau bepergian, safar, atau engkau berhadas kecil. Itu maksudnya. Au jaa ahadum minal ghaid au lamastumun nisa, atau engkau menyentuh perempuan. Artinya ini mempergauli perempuan, atau engkau hadas besar. Ini bahasa. Jadi Allah menggunakan aula mastumun nisa, tapi maksudnya adalah atau engkau berhadas besar. Di situ nggak ada air,
Falam tajidu ma'an, engkau tidak mendapatkan air. Fatayammamu, maka boleh bertayamum, gitu. Jadi tadi junub tadi tidak mesti harus mandi besar. Kalau misalnya airnya tidak cukup, airnya itu lebih maslahah digunakan untuk yang lain, sebaiknya tayamum. Nah, di situ. Jadi tayamum itu boleh. Nah, ada orang yang mengatakan begini, aduh nggak enak kalau sudah mandi besar itu kita kalau sudah junub itu kita tidak mandi besar, ya. Iya, kalau airnya lagi ada nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau airnya terbatas dan harus dibagi-bagi, cukup dibersihkan saja, dipakai membersihkan, lalu kita tayamum karena airnya untuk yang lain. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau airnya selama airnya seperti di Indonesia banyak, nah, nggak apa-apa. Ayat ini sekaligus menegaskan kepada kita bahwa kalau tidak ada air kita bisa wudu. Kita bisa tayamum. Sa'idan, tayamumnya itu dengan debu, thayyiban yang suci. Caranya bagaimana? Famsahu biwujuhikum. Niat tayamum, lalu kita letakkan tangan kita di debu itu. Habis itu famsahu biwujuhikum. Boleh di apa namanya? Kita gerak-gerakkan sendiri supaya debu yang kerasnya itu jatuh. Nah, habis itu famsahu biwujuhikum, lalu kita usap di wajah kita dari depan semua sampai seluruh wajahnya. Famsahu sekali saja. Famsahu biwujuhikum. Tidak 3 kali. Jadi beda dengan wudu. Tadi wudu kan sunnahnya 3 kali gitu. Tapi sebenarnya wudu itu sekali sudah cukup. Jadi kenapa wudu kita itu berbeda dengan Nabi gitu. Kalau Nabi wudunya itu 1 cangkir itu sudah cukup untuk wudu, diletakkan begini dari depan terus ke sini lagi itu. Nah, kita sekarang itu diberi banyak kemudahan. Dari wudunya tidak mesti seperti wudunya Nabi persis kita. Kalau kita mau wudhu seperti wudhunya Nabi, dari tangan sini terus ke sini ke atas lagi, boleh, kita dapat pahala sunnah. Tapi karena airnya itu sekarang mengalir, ya kita letakkan aja di sini. Yang penting semuanya kena. Nah, di situ. Jadi wudhu itu tidak ada wudhu yang syar'i begini, wudhu yang tidak syar'i begini, tidak. Yang penting semua anggota yang tangan yang kita basuh ini semuanya kena. Kaki juga begitu. Maka tadi kalau tayamum cukup sekali. Yang diusap itu adalah wajah. Yang kedua wa aidikum, dan juga kedua tangan. Jadi setelah wajah lalu tangan, sama tangan dari depan kita letakkan di tanah lagi, kemudian kita usap sampai siku ke atas lagi. Sudah selesai. Jadi tidak dengan kaki, ya. Jadi tayamum itu lebih ringan. Kenapa tayamum lebih ringan? Karena itu rukhsah. Sama dengan kalau orang safar. Orang safar itu bolehnya apa? Bolehnya kalau kita bepergian itu sholatnya qashar, yang 4 jadi 2. Kita pergi safar. Kemana safarnya? Muhammad Abduh di dalam tafsir Al-Maraghi mengatakan kemanapun safar. Safar itu yang penting sudah bepergian dari rumah, gitu. Kalau Muhammad Abduh. Nanti ulama yang lain itu berbeda pandangan. Satu mengatakan safarnya itu kalau 80 kilo. Nah, kalau kita ke Bandung baru safar. Tapi kalau melihat berdasarkan teks ayat, sebenarnya safar ke Jonggol sudah boleh. Nah, gitu. Safar ke Cibubur sebenarnya sudah boleh. Yang penting kita sudah keluar dari rumah kita. Jadi mereka yang mengambil pokoknya safar berarti mengambil pandangan yang umum. Boleh gitu. Jangan disalahkan. Oh, nggak boleh begini. Nggak bolehnya menurut imam yang lain. Itu sudah detail. Imam Syafi'i misalnya harus 80 kilo. Yang lain boleh. Kita boleh mengambil. Nah, yang penting kita tahu dasarnya. Yang tidak boleh itu kita menyalahkan. Nah, di situ. Oh, salah. Jangan bilang salah.
Oh, melakukan itu ya. Oh iya, mungkin itu pandangan si ini, pandangan si ini, pandangan si ini. Jadi boleh. Kalau orang safar, yang pertama boleh dia kosong. Yang kedua boleh dia tayamum. Nah, maka kalau misalnya nggak ada debu gimana? Kalau dalam mazhab Maliki, apa yang asalnya dari debu? Misalnya kita di pesawat, apa yang ada di situ yang bisa kita pakai boleh. Di mobil juga begitu. Tapi kalau misalnya bisa berhenti sebentar, nah itu lebih baik. Kalau dalam mazhab Maliki termasuk dengan batu boleh. Ambil batu satu aja. Digosok, diusap-usap begini langsung kita pakai untuk mengusap di muka kita, lalu mengusap di tangan kita. Kalau untuk ibu-ibu lebih cocok batu daripada yang lain. Nah, itu. Karena batunya itu tidak banyak debu. Gitu. Kalau bapak-bapak lebih suka debu. Nah, itu beda. Jadi tergantung mana yang kita pakai. Nah, jadi di situ boleh. Nah, ayat ini ditutup dengan kalimat yang menarik. Innallaha wa'afuwan. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi kemudahan. Jadi kalau orang lagi bepergian, dia pengen jamak, sekaligus dia pengen qashar, dia pengen jamak, dia pengen qashar, maka boleh. Oh, saya jamak deh zuhur dengan asar. Nah, dua sekaligus di qashar, boleh. Maghrib dengan isya, boleh. Nah, maka yang disebut mukim itu yang mana? Mukim itu di mana kita berada di situ. Kita mukimnya di mana? Kita mukimnya di Widelia. Kalau kita punya anak kita sekolahnya misalnya di Semarang atau di Surabaya, berarti mukimnya dia di Semarang. Ketika dia ke Widelia itu dia safar. Selama dia safar, dia boleh qashar, dia boleh jamak. Nah, gitu. Jadi Islam itu memudahkan. Kenapa seperti itu? Karena keadaan safar itu berbeda dengan keadaan kita mukim. Kalau kita di rumah semuanya serba mudah, nyari makanan, nyari apa, nyari air, nyari itu semuanya mudah. Tapi kalau sudah kita keluar dari rumah, nah nyari air harus tanya orang lain di situ, di mana ini, di situ. Oleh sebab itu Allah memudahkan. Kalimat terakhir yang digunakan innallaha afuwan. Allah itu Maha memberi kemudahan. Oleh sebab itu gunakan kemudahannya. Jadi pemaafnya di sini itu Allah itu memberi kemudahan. Oleh sebab itu gunakan rukhsahnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sudah ada rukhsah tidak digunakan, nah orang itu salah. Maka kalau kita bepergian, sebaiknya rukhsahnya itu digunakan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dalam keadaan yang normal dengan keadaan bepergian itu berbeda. Di situ Islam. Dalam keadaan bepergian semuanya serba memudahkan, dimudahkan, diringankan di situ. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Jadi orang-orang yang bepergiannya karena Allah Subhanahu wa taala itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bepergian itu termasuk orang yang doanya itu mustajab. Ya, maka kalau kita bepergian banyak-banyaklah berdoa, ya Allah semoga begini, ya Allah semoga begini. Nah, karena memang kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam keadaan bepergian. Ayat ini sekaligus ayat yang mengakhiri bahasan tentang hukum keluarga. Jadi ayat An-Nisa yang pertama sampai yang 43 ini ngomongin tentang hukum keluarga, habis di sini. Nanti ada di ayat-ayat yang lain. Baru setelah itu pindah kepada tema yang lain. Nah, tema yang lain itu yang ayat 44. Alam taro. Tidakkah kamu memperhatikan ilal ladzina kepada orang-orang utu nasibam minal kitab yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebagian dari banyak kitab yang diberikan oleh Allah kepada para rasul. Ada nanti kaumnya Nabi Musa diberi kitab nasiban, karena kitabnya itu ada 4, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ada 4. Maka ini nasib itu bagian.
Jadi kalau kita kena sesuatu, aduh nasibmu, berarti kita kebagian. Itu kebagian baik, kita kebagian jelek. Nah di situ, aduh udah nasib saya ini. Ini nasib itu bagian. Maka di sini disebut nasiban minal kita. Ada orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah mereka. Apa yang terjadi? Yastaruna dhalalah, tetapi mereka ini membeli kesesatan. Membeli kesesatan maksudnya apa? Sudah ada wahyu, harusnya menyembah Allah, tapi dia malah cari Tuhan yang lain. Sudah beragama Islam, tapi karena satu dan lain hal, entah karena suaminya, entah karena pengen harta, entah karena kedudukan, dia tinggalkan Islam. Nggak dibaca lagi itu Al-Quran. Dulu bisa baca Quran, sayang banget. Dulu katanya hafal Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi sekarang ini yang disebut dengan yastaruna dhalalah. Mereka membeli kesesatan. Ditinggalkan itu agama Islam untuk kepentingan dunia, apapun sebabnya. Nah, ini bahaya. Yastaruna dhalalah. Dulu ngaji sama kita, tapi setelah menikah, ikut deh suaminya. Nah di situ, yastaruna dhalalah wa yuriduna, dan mereka menginginkan antadillus sabil, menyimpang dari jalan kebenaran. Kalau sudah ada di situ, udah berat nanti di situ. Maka agama Islam ini agama yang membawa kita keberkahan dunia dan akhirat. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, dia bisa mendapatkan dunia, tapi keberkahannya tidak ada. Karena keberkahan itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang itu meninggalkan iman, dia bakal sengsara nanti dia di akhirat. Karena kunci untuk bisa mendapatkan kesejahteraan di akhirat, kebahagiaan di akhirat itu adalah iman yang pertama, baru kemudian amal soleh kita. Makanya nanti orang-orang yang terakhir diangkat oleh Allah dari neraka adalah orang yang masih punya iman tanpa amalan apa-apa, masih percaya sama Allah. Itu yang terakhir. Kalau kita benar imannya, harus iman dan amal soleh. Dan amal soleh itu harus terus gitu. Amal soleh itu harus terus, harus istiqomah. Kalau tidak, sulit keikhlasannya. Oleh sebab itu kita harus istiqomah. Karena dengan istiqomah itu amal soleh kita akan mudah untuk diikhlaskan, diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah mengetahui tentang musuh-musuhmu. Musuhnya Allah siapa? Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wallahu aduwwun lil kafirin. Setan itu musuhnya manusia. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu bagimu musuh yang nyata. Allah mengatakan yang nyata. Kenapa yang nyata? Karena nggak kelihatan dia oleh kita. Semua gerak hati kita yang diarahkan kepada hal-hal yang tidak taat kepada Allah itu setan. Kelihatannya itu maunya kita, kelihatannya ini maunya saya, tapi itu sebenarnya maunya setan. Hebatnya setan di situ. Kalau dia sudah masuk ke dalam hati sanubari seseorang, nggak kerasa dia bahwa yang membisikkan itu adalah setan. Oleh sebab itu standarnya mana? Standarnya kalau dia tidak mau diajak ke kebaikan, itu setan. Tidak mau diajak taat kepada Allah, itu setan. Awalnya itu kemauan diri kita, tapi kalau dibiarkan, kemauan diri kita terus dibawa oleh setan. Maka Allah mengatakan aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata. Karena banyak orang tidak sadar. Karena dia masuknya itu tidak terasa ke dalam hati kita. Kalau orang kafir jelas, oleh kita kelihatan. Nah di situ. Wa kafa billahi waliya. Oleh sebab itu, cukuplah Allah sebagai walimu. Apa itu wali? Orang tua sebagai wali, pelindungmu. Gitu.
Cukuplah Allah sebagai wali. Yang bisa menghilangkan setan itu hanya kalimat Allah. Coba. Maka semua kita ini sebenarnya bisa menghilangkan gangguan setan. Bagaimana caranya? Banyakin zikir, gitu. Banyakin istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, banyakin pokoknya nyebut Allah. Maka kalimat yang digunakan oleh wa kafa billahi waliya, karena hanya dengan kalimat Allah setan itu kalah. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah sebagai penolongmu. Maka sebenarnya semua orang yang beriman itu bisa mengatasi dirinya dari godaan setan. Kenapa sampai perlu diruqyah oleh orang lain? Padahal dirinya bisa meruqyah itu. Ruqyah itu kan gampang. Baca Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, udah kita niatkan, udah ruqyah. Jadi semua kita bisa meruqyah. Semua kita, maka dalam agama Islam itu yang namanya keluarga itu bisa diselesaikan dengan kepala keluarga. Nah, cuman karena kita tidak biasa, jadinya minta bantuan orang lain. Sama kalau kita ada pedang, ini pedangnya Imam Ali, ya, pedangnya Imam Ali yang ada di Turki, dikasih ke ibunya, kira-kira bisa bunuh orang apa enggak? Enggak bisa. Kalau dipakai untuk ngerajang sayuran bisa, gitu. Tapi coba suruh untuk maju di perang, nggak bisa. Kenapa? Nggak pernah latihan dengan pedang itu. Tapi kalau yang menggunakan adalah orang yang ahli pedang di situ, maka ruqyah itu juga ahlian. Kalau setiap mau tidur kita membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah, apalagi ditambah dengan ayat kursi, ditambah dengan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, udah kita meruqyah. Untuk kita niatkan diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, niatin aja semuanya, ya Allah ini niat semuanya. Kita udah meruqyah. Maka biasakan untuk membaca surat-surat ruqyah itu supaya kita dijauhkan oleh Allah. Allah yang menjadi wali kita, Allah yang menjadi penolong kita terhadap setan. Jadi banyakin baca An-Nas Al-Falaq, nah, dengan Al-Ahad. Nah, anak-anak sekarang nyebut trikul. Tri berbunyi kul. Nah, di situ trikul. Minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalimah, ada mereka itu yang mengubah kalimat-kalimatnya Allah, wahyu-wahyunya Allah, an mawadihi, dari tempatnya. Jadi wahyu itu dirubah oleh mereka. Oleh siapa? Tokoh-tokoh agamanya. Tuh. Maka nanti ada namanya Uzair, itu adalah anak Tuhan. Nanti Nasrani juga sama, gitu. Itu sudah berubah dari aslinya. Yang aslinya Uzair dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah, Rasulnya Allah, gitu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ini mereka kalau ketemu dengan Nabi, mereka berkata, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak turuti. Kepada Nabi Musa juga begitu, sami'na, kami dengar, wa asaina, tapi kami tidak mau ngikutin. Wasma' ghairu musmi'in, dan mereka mendengar, wasma, dan mereka dengar, ghairu musmi'in, tetapi tidak sebenar-benarnya mendengar. Ghairu musmi'in, mereka dengar tapi nggak dimasukkan di hati, gitu. Mereka didengar di telinga kanan, masuk di kanan, keluar di telinga kiri, lewat doang. Ini yang disebut dengan wasma ghairu musmi'in. Wara'ina, dan mereka berkata ra'ina. Ini istilah ada di orang-orang Yahudi. Apa itu ra'ina?
Ra'ina itu artinya perhatikan kami. Jadi ini kalimat, mereka tidak mau memperhatikan Rasulnya Allah ketika ada ayat, tapi mereka justru ingin diperhatiin. Wara'ina, mereka mengatakan wara'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin, dengan memutarbalikkan lidahnya, wa ta'nan fiddin, dan mencela agama. Jadi mukanya itu muka yang seakan-akan menghina. Ada ayat, begitu turun dibacakan, lalu mereka bersikap acuh ataupun agak menghina terhadap turunnya ayat itu. Wa ta'nan fiddin. Ini sikap dari orang-orang Yahudi. Ini nanti terjadi kepada orang-orang yang Islam sekalipun, yang sudah tidak biasa dekat dengan Al-Quran. Kalau dibaca Al-Quran begitu, menghina dia, menyepelekan. Ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau annahum qalu, sekiranya mereka itu bersikap seperti ini. Yang pertama, qalu, seandainya mereka berkata sami'na wa ata'na, sebagaimana orang muslim. Orang muslim itu kalau datang ayat Al-Quran itu sami'na wa ata'na dulu, kami dengar lalu kami lakukan. Tidak usah pakai akal kalau kaitannya dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena untuk melaksanakannya itu pasti benar, dia berasal dari Allah. Wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin itu Nabi sendiri yang merubah, nggak mungkin. Nabi itu hanya terima, langsung disampaikan. Walau annahum qalu, seandainya orang ahlul kitab itu, orang Yahudi itu berkata sami'na wa ata'na, maka banyak di antara anak-anak kita, anak-anak muda, anak-anak remaja itu selalu mengatakan kami dengar tapi ntar dulu gitu. Ntar dulu itu masuknya setan di situ. Iya, tapi ntar dulu. Nah, ini entar kata Zainuddin MZ, entar keburu modal gitu. Nanti keburu mati gitu. Jadi nunggu dia. Nah, ini generasi sekarang. Kalau diperintah kepada kebaikan, mereka entar. Gitu. Kalau Zainuddin entar keburu modal. Nah, gitu. Kenapa? Karena nunggu setan dia. Nunggu masuknya setan. Kalau para sahabat itu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami laksanakan. Dan kalau sahabat itu sudah melaksanakan sesuatu, tidak pernah ditinggal, tidak pernah. Sahabat begitu dia sholat tahajud, dia akan sholat tahajud selama-lamanya. Para sahabat begitu mereka sholat duha, dia akan sholat duha selama-lamanya, tidak akan pernah ditinggal. Kata Imam Ali juga Ibnu Mas'ud, kami itu kalau sudah mendengar wahyu, lalu kami melaksanakan wahyu itu, kami tidak akan pernah meninggalkan sehari pun. Maka kalimatnya itu adalah sami'na wa ata'na. Tadi kenapa kita harus istiqomah? Karena dengan istiqomah itu kita akan dimudahkan untuk ikhlas. Sholat kita itu gampang ikhlasnya, karena dari kecil kita sudah. Tapi yang lain tidak mudah ikhlas, apalagi sedekah, apalagi infak. Kenapa tidak mudah? Karena tidak tiap hari, mungkin hanya seminggu sekali, mungkin cuma sebulan sekali gitu. Oleh sebab itu keikhlasannya berbeda dengan sholat. Tapi kalau yang udah biasa terus kita langsungkan, oh nggak peduli udah, orang mau gini-gini nggak peduli, yang penting kita berbuat baik. Nah di situ keikhlasannya memang sudah ditumbuhkan oleh Allah, dan keikhlasan itu merupakan karunia. Hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai. Jadi kalau kita bisa ikhlas, kita itu dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai itu adalah orang yang bisa istiqomah. Tanpa istiqomah nggak mungkin kita dicintai oleh Allah. Maka dikatakan dalam hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasiaku yang aku berikan kepada orang yang aku cintai. Maka ketika kita bisa ikhlas, ya Allah, alhamdulillah gitu. Karena kita sedang dicintai oleh Allah. Nah di situ.
wasma wangdur. Jadi setelah sami'na wa ata'na, wasma dan dengarkanlah, wangdur seandainya mereka mengatakan ungdur, wangdur, tidak mereka mengatakan wara'ina, lakana khairul lahum. Jika mereka itu tadi berkata wangdur, tidak berkata ra'ina. Wangdur itu dia istilah yang lebih halus bagi orang-orang Arab. Sehingga ketika ada wahyu turun, kami mendengar, kami mengikuti, lalu kami akan melaksanakannya. Lakana khairul lahum. Seandainya ahlul kitab menjawab yang kedua itu, maka niscaya itu lebih baik bagi mereka. Lakana khairul lahum. Wa aqwam. Dan niscaya hal itu lebih tepat. Walakin la'anahumullahu bi kufrihim, tetapi karena mereka tidak mau menggunakan yang kedua, Allah melaknat kekufuran mereka, keingkaran mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Wala yu'minuna illa qalila. Oleh sebab itu tidak banyak yang beriman di antara mereka kecuali hanya sedikit orang dari Yahudi. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pendeta. Ketika Nabi Muhammad datang, dia perhatiin, oh, mukanya bukan muka pendusta. Jadi ternyata dari muka itu kelihatan, oh, mukanya bukan muka pendusta. Lalu diperhatikan sama Abdullah bin Salam, oh, ternyata benar. Kebenaran yang ada dalam agama Islam itu lebih terang daripada saya mengingat-ingat anak saya. Anaknya kan banyak ya. Ini siapa, dia sering salah nyebut anak-anaknya. Kebenaran dalam agama Islam itu lebih terang daripada dia harus nyebut anak-anaknya. Karena memang di dalam kitab Taurat itu tegas bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir yang diturunkan sebagai penutup para nabi dan rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina utul kitab. Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab. Ini kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa dalam Al-Qur'an menyebut ya ayyuhalladzina utul kitab? Al-Qur'an ini bukan hanya kitabnya orang Islam. Al-Qur'an ini adalah kitab seluruh umat manusia. Jadi setelah Nabi Muhammad diturunkan wahyu, maka Al-Quran ini menyebut ahlul kitab, ya ayuhan nas, wahai para manusia, mereka yang tidak beriman sekalipun disebut oleh Allah. Supaya apa? Supaya mereka masuk dalam keislaman. Karena agama yang universal satu-satunya adalah agama Islam. Nah, maka di sini disebut ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang pernah diberi Alkitab oleh Allah. Aminu. Coba. Berimanlah kalian semua bima nazzalna, dengan apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Apa bentuknya? Al-Qur'an. Kalau kalian tidak beriman, kalian rugi. Gitu. Karena kepercayaan kepada agama kalian itu nanti disempurnakan oleh Al-Qur'an ini. Jadi perintahnya sama dengan yang lain. Aminu, berimanlah. Bima nazzalna, dengan apa yang kami turunkan berupa Al-Quran. Musaddiqon, sifat dari Al-Quran itu yang pertama membenarkan. Lima ma'akum, apa yang telah ada di dalam kitab kalian. Coba, jelas banget di sini. Min qabli an natmisa wujuhan, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu. Coba. Ini sindiran yang keras. Min qabli an natmisa wujuhan, sebelum kami merubah wajah-wajahmu, fanaruddah, lalu kami putar wajahmu itu ala adbariha, ke belakang. Ini bahaya.
Bagi orang-orang yang dulu punya Alkitab, Taurat, Injil, setelah datang Al-Quran, kalau dia tidak beriman, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah mukanya yang di depan ini berbalik ke belakang. Kira-kira gimana? Jalannya harus ke depan tapi mukanya di belakang, itu gimana gitu. Ini adalah penghinaan dari Allah karena mereka tidak mau tunduk kepada Al-Quran. Kalau ada kaca sih bisa melihat kita jalan ke depan. Nah, kalau nggak ada gimana itu? Ini yang disebut tadi karena mereka merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harusnya beriman kepada Nabi Muhammad, nah tidak mau mereka beriman. Au nal'anahum, atau kami laknat kalian, kama la'anna ashabus sabt, sebagaimana kami dulu melaknat ashabus sabt. Ingat Ibu, ashabus sabt Bapak? Ashabus sabt ini adalah umatnya Nabi Musa. Kalau hari Sabtu mereka diperintahkan untuk beribadah. Tapi justru di hari Sabtu itu ikan itu pada nongol di sungai-sungai di dekat mereka. Ikan itu tinggal ngambil aja, sehingga mereka nggak jadi beribadah karena sibuk ngumpulin ikan tadi. Nah, ini kemudian mereka dilaknat oleh Allah. Kunu qiradatan khashiin, jadilah muka-muka mereka itu muka monyet. Nah, coba ini Allah melaknat mereka. Apakah mau seperti itu? Jadi kalau orang-orang sudah dulu punya keimanan kepada Allah, lalu merubah keimanannya, itu nanti kita akan dapati dalam kehidupan di akhirat itu kok berbeda ya. Dulu cantik, sekarang waduh, lihat aja nggak tega kita. Nah, di situ. Karena harusnya mukanya itu dihadapkan untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti Al-Quran. Sekarang pindah kepada yang lain, kepada dunia. Nah, di situ. Wa kana amrullahi maf'ula. Ini, dan ketetapan Allah yang seperti itu pasti akan terjadi. Di dunia memang belum. Kita lihat nanti di akhirat. Kita lihat nanti di akhirat. Maka orang-orang yang mengganti imannya dengan apapun bentuk dunia, nah akan seperti itu nanti. Kalau nggak mukanya balik ke belakang, ya mukanya akan seperti monyet. Ini adalah penghinaan yang akan diberikan kepada mereka karena dulu mereka menghina wahyu dan agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat ini diakhiri dengan ayat yang berbunyi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa yang dosa itu disebabkan oleh musyrik kepada Allah. Maka orang musyrik itu nggak boleh dinikahi oleh orang yang beriman. Nah, di situ. Karena dia akan membawa kemusyrikan. Dia yad'u ila syaitan. Dia akan membawa kita kepada setan. Yang betul-betul tidak diampuni oleh Allah itu adalah orang yang tidak menyembah Allah, orang yang menduakan Allah, itu musyrik. Menduakan Allah apa maksudnya? Menganggap ada Tuhan yang lain selain Allah. Maka orang yang beriman tidak boleh melakukan syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Kita kalah dengan perintahnya agama. Pada saat dipanggil oleh Allah untuk sholat, pada saat di situ ada kerjaan mana yang paling kuat. Nah, di situ bisa syirik khafi kita. Kalau kita mendahulukan dunia, kita syirik khafi. Kita sedang tidak mengutamakan Allah di situ. Tapi di sini yang betul-betul bahaya itu adalah musyrik. Allah akan mengampuni semua dosa yang lain, termasuk ahlul kitab tadi, diampuni oleh Allah seandainya mereka bertobat, seandainya mereka kembali kepada
agama Allah. Tapi yang musyrik tidak. Yang mereka nyata-nyata menjadikan Tuhan yang lain selain Allah sebagai Tuhannya, nah itu tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang lain dengan catatan. Catatannya apa? Liman yasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang meminta. Kalau orang itu nggak meminta gimana? Nah di situ. Maka penting bagi orang mukmin itu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kalimat liman yasha, berarti hak untuk memberikan ampunan itu adalah haknya Allah. Makanya kita harus terus, ya Allah semoga kita diampuni. Kita nggak bisa mengatakan kita sudah diampuni. Oleh sebab itu harus terus mintanya itu kepada Allah pengampunan. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang musyrik kepada Allah, ditegaskan, faqad iftara, maka dia sungguh telah berbuat isman azima, dia telah berbuat dosa yang besar, yang agung. Maknanya apa ini? Maknanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang udah musyrik, Imam Al-Maraghi mengatakan itu sebenarnya sudah sakit. Apanya yang sakit? Akidahnya itu sudah sakit. Kalau akidahnya sudah sakit, sulit untuk diajak kepada kebenaran. Oleh sebab itu dari ayat ini, dari ayat yang berbicara mengenai ahlul kitab ini, Allah ingin mengatakan, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Allah ingin menyatakan bahwa kepada orang yang dulunya beriman kepada Allah, lalu berubah keimanannya, kembalilah kepada agama Islam. Karena dengan tunduk patuh kepada agama Islam, yang sandaran utamanya adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, dia akan aman nanti di akhirat. Jangan sampai dulu pernah punya Alkitab, percaya kepada Allah, percaya kepada para nabi, lalu menjadi musyrik, lalu tidak beriman, atau menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain itu sebagai Tuhan di samping Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, maka habislah dia. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara isman adzima, dia telah berbuat dosa yang sangat agung. Dan kalau yang dilakukan itu adalah dosa, maka kembalinya tidak di surga, tetapi kembalinya ada di neraka. Ini Bapak Ibu sekalian, kesimpulan yang bisa kita munculkan dari beberapa ayat yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita, mengistiqomahkan amalan-amalan baik yang kita lakukan, yang semuanya itu insya Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dari semua yang kita usahakan. Kita semuanya kan lillahi ta'ala, usaha ini, usaha itu, berlaku ini, berlaku itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu, semua lillahi ta'ala saja. Pada saatnya insya Allah Allah akan memudahkan, melancarkan, memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi sa'yina. وبارك لنا في أولادنا يا الله يا أرحم الراحمين وبارك لنا في أموالنا ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها وباركها يا الله يا أرحم الراحمين Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf pada yang kurang. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.